semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok H. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, Anastasia Clara Sinta dengan NIM 16251046 dan teman saya Jessica Purtarigan dengan NIM 16251043. Perkenalkan, saya Diah Rominangsi dengan NIM 16251037. Saya Rizky Nora Alfisya dengan NIM 16251067. Saya Muhammad Najak Japar dengan NIM 16251025. Saya Ikhwan Etapane dengan NIM 16251052. Nah, di sini kami akan mempresentasikan kasus 3. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfisya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan mini project matematika kelompok H. Untuk kasus 3, masalah 1, seorang petani mencatat bahwa tinggi tanaman padinya mengikuti fungsi berikut. T, W sama dengan min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2W tambah 10, di mana T, W adalah tinggi tanaman dalam cm dan W adalah minggu setelah tanam. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan A, yaitu hitunglah tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8. Jadi untuk penyelesaiannya kita tinggal mensubstitusikan nilai W yang sama dengan 8 ke dalam fungsi T, di mana T 8 sama dengan min 0,5 kali 8 pangkat 3 ditambah 6 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 ditambah 10, dihasilkan min 256 ditambah 384 ditambah 16 ditambah 10, yang menghasilkan nilai 154. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi tanaman padi pada minggu ke-8 adalah 154 cm. Nah, halo teman-teman, jadi saya akan menjelaskan terkait pertanyaan yang B, yang berbunyi, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linier LW di sekitar titik A yang relevan untuk estimasi tinggi tanaman padi pada minggu yang ke-8. Oke, jadi langsung saja ke penjelasannya. Nah, jadi untuk penyelesaian yang B, kita perlu membuat hampiran linier menggunakan turunan pertama yang membuat garis singgung di titik dekatnya, menggunakan persamaan yang sebelumnya. Nah, untuk titik acuannya kita menggunakan 7 untuk minggu yang sebelumnya, karena minggu yang ditanya adalah minggu ke-8. Kita turunkan T-nya itu menjadi T aksen sama dengan D per DW dalam kurung min 0,5 W pangkat 3 ditambah 6 W pangkat 2 ditambah 2W ditambah 10, menghasilkan min 1,5 W kuadrat plus 12W ditambah 2. Nah, lalu kita substitusikan 7 tadi itu ke dalam T dan T aksen. Nah, jadi untuk substitusikannya ini kita ubah W sama dengan 7. Jadi min 0,5 dikali 7 pangkat 3, terus itu ditambah 6 dikali 7 pangkat 2 dan ditambah 2 dikali 7 ditambah 10, menghasilkan 146,5. Karena kita memakai satuan cm, jadi 146,5 cm. Selanjutnya untuk yang T aksen itu sama dengan min 1,57 pangkat 2 ditambah 12 dikali 7 pangkat 1 dan ditambah 2, menghasilkan 12,5 cm per minggu. Jadi kita mendapatkan minggu yang ke-7 ini tinggi tanaman itu 146,5 cm dan tumbuh dengan kecepatan 12,5 cm per minggu. Nah, selanjutnya itu kita menyelesaikan bentuk persamaan yang dimana LW sama dengan T dan T aksen di dalam kurung W dikurang 7. Nah, kita memakai titik acuan yang dimana kita memakai titik acuan 7 untuk minggu sebelum ke-8. Nah, kita kan sudah mendapatkan kan nilai T sama T aksen. Jadi kita tinggal masukkan T-nya itu adalah 146,5 dan ditambah
T aksen itu 12,5. Lalu untuk estimasi tingginya, karena di kasus disebutkan minggu ke-8, jadi kita misalkan W sama dengan 8. Jadi yang dimana yang ada W-nya akan kita ganti menjadi 8. Jadi L sama dengan 146,5 ditambah 12,5 dalam kurung 8,7 tutup kurung. Nah, terus itu kita tambahkan, kita akan kalikan 12,5 dikali 1 yang berasal dari 8 dikurang 7 sama dengan 46,5 ditambah 12,5 menghasilkan 159. Karena satuannya cm, jadi kita akan memakai satuan cm. Jadi 159 cm. Jadi untuk estimasi linier memberikan tinggi 159 cm pada minggu ke-8. Oke guys. Oke, lanjut pada pertanyaan C. Bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap presentasi error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Nah, penyelesaian C. Di sini kita diminta membandingkan dan mencari bagian error. Pertama, kita perlu mengurangi estimasi dan eksak yang kita dapat tadi agar mendapatkan error yang dimaksud. Estimasi dikurang eksak sama dengan 159 dikurang 154 sama dengan 5 cm. Lalu untuk presentasi errornya kita dapat menghitungnya dengan error dibagi dengan eksak dikali 100%, di mana kita mendapatkan hasilnya 3,25%. Penyelesaian selanjutnya. Jadi estimasi hanya meleset 5 cm dari nilai yang sebenarnya. Untuk error 3,25% itu tergolong kecil, menunjukkan metode linear valid untuk prediksi jangka pendek di sekitar titik yang diketahui. Perbedaan terjadi karena fungsi pertumbuhan sesungguhnya berbentuk tidak linear. Tidak di sekitar minggu ke-7 hingga ke-8. Pendekatan linear masih cukup baik. Pertanyaan D. Jika KT adalah laju konsumsi air pada waktu ke T yang diasumsikan linear, maka tentukan secara eksplisit bentuk dari fungsi tersebut. Pada pertanyaan D ini, kita diminta menentukan bentuk eksplisit dari fungsi laju konsumsi air KT dengan asumsi bahwa hubungan antara waktu dan laju konsumsi air bersifat linear. Artinya, kita akan memodelkan data laju konsumsi air menggunakan persamaan garis lurus. Untuk menyelesaikan soal ini, kami menggunakan metode regresi linear sederhana dengan bentuk umum fungsi yaitu KT sama dengan MT tambah C, di mana M adalah kemiringan garis dan C adalah konstanta. Langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata dari waktu dan laju konsumsi air. Rata-rata waktu diperoleh dari jumlah seluruh hari yaitu 0 sampai 10 dibagi banyaknya data, sehingga diperoleh rata-rata tersebut. Rata-rata waktu tersebut adalah T bar sama dengan 5. Kemudian rata-rata laju konsumsi air dihitung dari jumlah seluruh nilai K. Nilai K dijumlahkan kemudian dibagi 11 sehingga diperoleh rata-rata laju konsumsi air sebesar 35 liter per jamnya. Selanjutnya, kami menghitung nilai kemiringan M menggunakan rumus tersebut. Dari data yang ada diperoleh jumlah sigma TI adalah sebesar 55, jumlah sigma KI sebesar 385 dan jumlah hasil kali sigma TI kali KI yaitu adalah 1805. Setelah semua nilai dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh nilai kemiringannya yaitu sebanyak M sama dengan min 1,0909. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa laju konsumsi air cenderung menurun seiring bertambahnya waktu. Setelah mendapatkan nilai kemiringan, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai konstanta C dengan memasukkan nilai M, jumlah KI, dan jumlah TI ke dalam rumus. Maka diperoleh hasilnya yaitu 40,4545. Dengan demikian, fungsi laju konsumsi air diperoleh adalah KT sama dengan min 1,0909T plus 40,4545. Fungsi ini mempresentasikan hubungan linear antara waktu dan laju konsumsi air irigasi.
Kesimpulannya, laju konsumsi air irigasi mengalami penurunan dari hari ke hari dan model linear ini dapat digunakan untuk memperkirakan laju konsumsi air pada waktu tertentu. Lanjut, untuk pertanyaan yang E adalah gunakan hasil dari poin D untuk mendapatkan konsumsi air irigasi kumulatif. Penyelesaian, karena KT adalah laju dalam liter per jam, total air dari hari ke-0 sampai dengan harinya yang ke-10 adalah integral dari KT terhadap waktu dan dikalikan 24, yaitu jam per hari. Dapati total air seperti yang di atas rumusnya. Lalu digunakan cara sebagai berikut untuk mengevaluasi di batas. Untuk T sama dengan 10 digunakan cara seperti di atas dan didapati hasilnya 350. Kemudian karena tadi sudah dicari T sama dengan 10, sekarang di batas T sama dengan 0, didapati hasilnya adalah 0. Jadi didapati integral batas 0 sampai 10 KT dt sama dengan 350 liter jam. Untuk total konsumsi airnya, yaitu total air sama dengan 24 dikalikan 350, yaitu 8.400 liter. Dengan fungsi linear, total konsumsi air selama 10 hari adalah 8.400 liter. Nah, untuk di poin yang F ini kita diminta menggunakan metode Riemann kanan untuk mengestimasi konsumsi air irigasi secara kumulatif, lalu membandingkannya dengan hasil di poin yang pertama. Kita membagi interval waktu dari 0 sampai 10 hari menjadi 10 subinterval dengan lebar tiap interval delta T-nya sama dengan 1 hari. Karena menggunakan Riemann kanan, maka nilai fungsi diambil pada ujung kanan setiap subinterval. Untuk setiap subinterval, titik kanannya adalah T1, 2, 3 sampai T sama dengan 10. Nilai ini yang kita nantinya pakai untuk menghitung estimasi konsumsi air. Berdasarkan tabel di data, kita ambil nilai laju konsumsi air di setiap titik kanan. Misalnya pada T sama dengan 1, laju airnya 25 liter per jam, T2 sebesar 35 liter per jam, dan seterusnya hingga T10. Lalu kita menghitung jumlah Riemann kanan dengan menjumlahkan semua nilai laju pada titik kanan lalu dikalikan dengan delta T-nya tadi sama dengan 1, dan didapati hasil penjumlahannya adalah 365 liter per jam. Untuk total konsumsi air diperoleh dari 24 jam dikali 365 sehingga hasilnya 8.760 liter. Jadi estimasi menggunakan metode Riemann kanan menghasilkan 8.760 liter. Jika kita bandingkan dengan poin yang E, pertanyaan yang E, hasil integral fungsi linear adalah 8.400 liter, sedangkan Riemann kanan menghasilkan 8.760 liter. Kenapa hasilnya berbeda? Perbedaan ini terjadi karena Riemann kanan mengambil nilai fungsi di ujung kanan interval, sehingga pada grafik yang cenderung naik, hasilnya menjadi lebih besar dibandingkan nilai integral sebenarnya. Jadi, kesimpulan yang didapat yang pertama adalah 1. Tinggi tanaman padi dapat dihitung menggunakan fungsi matematika, baik secara tepat maupun dengan pendekatan hampiran. 2. Metode hampiran linear dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi tanaman dan hasilnya cukup mendekati nilai sebenarnya. 3. Konsumsi air irigasi dapat dimodelkan sebagai fungsi linear dan digunakan untuk menghitung total permukaan air. 4. Metode Riemann kanan memberikan hasil perkiraan yang berbeda dibanding dengan metode integral. 5. Dari permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa konsep kalkulus dapat diterapkan dalam masalah pertanian sehari-hari.